Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya talamid. Gimana kabarnya teman-teman pada siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di pertemuan kemarin kita udah kenalan satu sama lain nih. Harusnya di minggu ini kita udah kenal satu sama lain juga. Coba Dimas, gimana kabarnya pagi siang hari ini? Dan kemarin kita juga sudah menanyai tentang makanan favoritnya, ya kan? Tentunya kita udah kenal banget nih. Gimana coba Dimas kabarnya? Alhamdulillah. Terus siang hari ini makan apa? Soto. Enak juga itu soto. Kamu suka agak? Kakak suka juga, seger banget, ya kan? Kalau Taufik, gimana kabarnya pada siang hari ini, Taufik? Alhamdulillah. Ya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Dan makan apa siang hari ini? Sate taichan. Masya Allah, enak banget itu kalau sate taichan mah ya. Alhamdulillah, kita semua sudah makan, sudah berenergi, sudah semangat semua. Terima kasih atas semangatnya teman-teman pada siang hari ini. Siap nggak mau masuk ke materi pertama kita? Iya nggak? Siap nggak? Sebelumnya, teman-teman bisa membawa, teman-teman punya pulpen atau pensil seperti kakak ini, boleh dibawa, boleh ditunjukkan ke layarnya. Nah, ini akan berhubungan dengan materi yang akan kita bawa pada siang hari ini. Sebelum masuk lagi ke materinya, teman-teman, siapakah tokoh atau orang yang teman-teman kagumi atau teladani? Anda, ya kira-kira siapa? Boleh dari Dimas dulu, kira-kira siapa ya? Ibu, Kak. Masya Allah, kenapa tuh kalau ibu? Karena biasanya ibu itu dari pulang kerja tetap masih bisa masakin kita, beres-beres rumah. Masya Allah, iya. Ibu itu walaupun sudah bekerja keras di luar bekerja, tapi di rumah tetap memberikan kasih sayang kepada kita, tetap lemah lembut, tetap tetap masakin kita semua. Masya Allah, Masya Allah. Dan selanjutnya, kalau Dimas, siapa yang Dimas teladani atau yang Dimas kagumi? Ayah, Kak. Kenapa tuh kalau ayah, kalau boleh tahu? Karena walaupun sama sih sebenarnya, walaupun tuh udah bekerja, tapi tetap ada waktu buat kita. Masya Allah, benar. Sama ya, kita semua sangat patut untuk meneladani kedua orang tua kita, karena beliau semua sudah bekerja keras untuk kita, mencari uang, mencari nafkah. Tapi saat sampai di rumah, ayah tetap memberikan waktu untuk kita bermain, belajar bersama. Dan ibu juga walaupun sudah bekerja, tapi tetap memasakkan kita, memberi makan kita, menyayangi kita. Jadi kita sangat patut untuk meneladani dan untuk patuh kepada kedua orang tua kita. Semoga Allah senantiasa memberikan umur yang panjang, kesehatan kepada kedua orang kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, sama halnya dengan kedua orang tua kita tadi yang kita teladani, kita hari ini akan mempelajari tentang seseorang yang Masya Allah sekali kisahnya, sehingga sangat patut untuk kita teladani. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak? Nabi Muhammad. Pasti itu adalah salah satu orang yang sangat patut untuk kita teladani. Tapi kita akan pelajari lagi di minggu-minggu setelahnya. Kira-kira ada yang tahu lagi nggak siapa? Nabi Musa, Kak. Masya Allah, betul. Tepuk tangan dulu. Tahu nih. Terima kasih untuk jawabannya teman-teman semua. Yeay. Karena kenapa kok tadi tiba-tiba tercetus nama Nabi Musa? Karena kalau nggak Nabi Muhammad ya Nabi Musa, Kak. Mas, terima kasih ya sudah mencoba-coba. Jadi kita mendapatkan clue dari Taufik kalau misalnya kita hari ini akan mempelajari tentang kisah Nabi Musa yang Masya Allah sekali tentunya.
kisah dan akhlak baiknya kita akan mempelajari di malam hari ini. Dan tentunya sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak? Nah, siapakah Nabi Musa? Atau apa yang teman-teman ketahui tentang Nabi Musa? Tongkatnya, Kak. Iya, benar banget. Tongkat yang diberi Allah Subhanahu wa taala, ya seperti dengan halnya pulpen ini. Kenapa Kakak suruh tadi teman-teman kita membawa pulpen? Itu Kakak mengibaratkan kita seperti punya senjata seperti Nabi Musa. Jadi, pulpen ini sama dengan senjata kita. Sama dengan Nabi Musa yang punya tongkatnya sebagai senjatanya. Jadi kita seolah-olah kayak pegang senjata kayak Nabi Musa gitu. Kita pegang erat-erat agar kita bisa belajar dengan baik malam hari ini, ya kan? Kalau Taufik apa? Coba yang kira-kira Taufik tahu tentang Nabi Musa. Dihanyutkan sama ibunya. Ya, benar. Itu juga salah satu ya yang paling apa namanya? Yang paling terkenal dari kisahnya Nabi Musa adalah dia dihanyutkan sama ibunya sendiri. Karena kenapa coba? Karena Firaun mau membunuh semua bayi-bayi laki-laki. Akhirnya Allah perintahkan ibunya Nabi Musa untuk kita kok sudah masuk materi. Itu adalah sedikit atau sedikit dari materi yang akan kita bawakan ya di malam hari ini. Jadi ibunya, karena Firaun mau membunuh semua bayi laki-laki, akhirnya dihanyutkanlah Nabi Musa. Yay. Kenapa? Lalu dari semua yang tadi, emangnya kenapa sih kita kok perlu mempelajari kisahnya Nabi Musa? Ada yang tahu nggak teman-teman? Karena dari kisahnya Nabi Musa ini kita akan mempelajari bahwa walaupun nanti kita dalam kondisi sulit sekalipun, kalau misalnya teman-teman ngerjain soal, ngerjain tugas susah, dengan mempelajari kisah Nabi Musa, kita akan kembali percaya. Kita akan percaya bahwa dengan semua kesulitan yang akan kita punya, Allah pasti akan menolong kita. Dengan salah satu doanya Nabi Musa, yakni Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu adalah salah satu doa Nabi Musa saat Nabi Musa takut, ragu, sama dengan halnya kita saat kita dikasih tugas yang kita nggak tahu ini tugasnya gimana, dan saat kita mengerjain soal kok kita nggak tahu, kita tiba-tiba lupa. Bacalah doa yang disebutkan oleh Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan percaya bahwa Allah akan menolong kita di setiap kesulitan apapun. Udah gak sabar belajar kisah Nabi Musa? Kita bisa masuk ke materi pertama, yakni kisah Nabi Musa. Yeay, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.